Ya, salam dan bahagia. Pagi hari ini kita akan berdiskusi kembali ya bersama Ibu Guru ya, Ibu Guru kembali terkait dengan eksplorasi penyebab masalahnya. Monggo Ibu Ruri mungkin ada perkenalan sedikit dari sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, kenalkan ya, Ruri Patralini Purwaninggia, sarjana pendidikan. Saya di SDN Mendanwangi 3 adalah guru kelas 1C. Terima kasih. Ya, mungkin di sini juga bisa menambahkan panjenengan kan juga termasuk guru penggerak gitu. Oh iya, saya guru penggerak angkatan pertama untuk di Kota Malang dan di Indonesia. Terima kasih ya. Ya, jadi ini saya akan sharing dan konsultasi bersama pakar ya, pakar karena kan sudah guru penggerak. Pengabdi untuk anak-anak Ya. Indonesia. Paling kita sharing kita tidak saling untuk mendahului tapi untuk memajukan pendidikan yang ada di sini. Begini Bu, di sini saya sudah menggali permasalahan yang ada di kelas. Jadi permasalahan yang ada di kelas itu saya temukan bahwa anak-anak ini kurang termotivasi dalam hal literasi dan numerasi. Jadi ketika saat pembelajaran itu terlihat motivasinya kurang. Apakah ini juga terjadi ya, di kelas rendah? Ini kan tadi kelas saya kelas 5. Nah, mungkin apa terjadi di kelas 1? Permasalahan seperti motivasi belajar dan kurang, saya rasa itu tidak hanya di kelas tinggi Pak. Ya. Terutama itu di kelas rendah itu masa dari transisi ya, Ya. dari TK menuju ke SD, ke sekolah dasar. Dimana di TK itu bermain meskipun sambil belajar di sedikit-sedikit, tetapi mulai di SD mulai ditanamkan sudah mengenal mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia untuk kurikulum merdeka ini, matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, kemudian itu disendirikan tidak seperti dahulu yaitu tema dijadikan menjadi satu. Dan di kelas 1 ini motivasi belajar itu juga ada yang tiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang fokus konsentrasi dulu, ada yang masih meskipun sudah perkenalan dengan lingkungan belajarnya masih ingin tahu temannya, ingin tahu rumahmu di mana, masih seperti itu setiap hari padahal sudah kenalan masih seperti itu tiap hari. Dan seperti pembelajaran di depan misalnya dikenalkan dengan huruf, itu ada yang nggak langsung nulis tapi melamun melihat gitu. Sampai kadang saya begini, dari tadi kok ngeliatin Bu Ruri, apa Bu Ruri cantik ya, kok liatin terus gitu. Jadi saya itu berusaha untuk menghidupkan kelas ini, bagaimana caranya biar anak itu nggak ngantuk, biar anak itu semangat dan selalu saya teriakkan yel-yel. SDN Mendanwangi 3 bersama kita bisa. Itu harus selalu. Jadi anak-anak seperti nggak boleh melamun, jadi harus selalu semangat seperti itu. Tapi meskipun begitu, anak itu kondisinya beda-beda, apalagi pada saat berangkat ke sekolah. Kita tidak tahu di rumah tadi malam itu mereka istirahatnya cukup apa tidak. Seperti contohnya hari ini tadi, ada siswa saya yang tidur. Iya, tertidur. Pertama tidurnya begini. Terus saya tidur, sayang kamu kenapa? Ayo pulang. Sepertinya badanmu itu hangat sekali Pak. Iya. Ayo pulang. Aku nggak mau pulang. Aku mau di sini aja sama Bu Ruri loh. Ya Allah, saya hari ini. Terus akhirnya ya sudah kalau Mas ngantuk, Mas tidur aja begini. Gitu ya. Saya arahkan untuk tidur begitu. Terus kemudian anak itu tidur Pak sampai akhir pelajaran selesai. Kemudian saya japri kepada orang tuanya, Mama, ini Mas Rasid kok sepertinya kurang sehat, minta tolong dijemput. Saya begitu. Terus kemudian akhirnya mamanya ke sini terus kemudian menjemput. Dan itu saya tidak tahu tadi malam itu dia tidurnya cukup atau bagaimana. Itu juga mempengaruhi motivasi dia saat belajar. Pada saat tadi jam 7 datang, dia mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah istirahat, kemudian masuk kelas, mau mulai pelajaran lagi, dia mulai
tidak mengambil apa yang saya suruh. Buku bahasa Jawa keluarkan, dia tidak mau. Dia cuma diem bengong di hati saya. Waduh. Kemudian akhirnya dia begini, terus tidur. Jadi kita harus bisa, untuk 28 anak ini harus bisa, mau tidak mau harus bisa menyelami satu demi satu. Jadi anak itu harus kita tahu kondisinya bagaimana, kita harus sering jalan-jalan. Ini kan saya bentuk per kelompok, ada kelompok bintang, ada kelompok rantai, kelompok pohon beringin, kemudian kelompok kepala banteng. Ini lambang dari sila-sila Pancasila. Ini saya bentuk seperti ini agar saya itu kontrolnya terhadap kelompok itu fokus, dan kemudian saya berusaha untuk mengenal individu anak per anak. Dan itu saya catatkan sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tiap anak itu tidak selalu harus mengikuti ini, tapi anak punya kebutuhan sendiri. Misalkan, Bu, saya belum bisa membuat daun, saya bantu, saya beri contoh satu. Kalau yang lainnya sudah bisa membuat gambar daun, ya sudah, saya yang sudah selesai, saya suruh untuk membimbing temannya yang lain. Contohin, nak, jangan kamu kerjakan tetapi kamu contohin, begini loh cara menggambar daun, seperti itu, Pak. Kemudian selain pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhannya anak, saya juga berusaha untuk mengenal orang tuanya, Pak. Saya berusaha mengenal orang tuanya. Meskipun siswa ini masih baru, masih 2 minggu ya, Pak ya. Saya berusaha membaca identitasnya, orang tuanya, pekerjaannya bagaimana. Kemudian awal dari pembelajaran itu kemarin banyak yang japri pada saya. Ada yang banyak mengalami permasalahan keluarga, Pak. Sampai rebutan anak itu saya dijapri. Dulu nih, nanti kalau bapaknya ke sekolah mau ngajak anaknya pindah ke Sumatera, jangan, boleh, Bu, halangi, Bu. Nah, itu kita harus mendudukkan bersama, kita ajak ngobrol, karena ini bukan hanya nasibnya berdua suami istri, tetapi ada anak-anak yang harus dibina, yang harus diasuh sampai mereka sukses, sampai besar. Dan orang tua tidak boleh egois karena sudah mempunyai anak. Jadi harus bagaimana caranya anak-anak ini merasa senang, merasa damai bersama orang tuanya. Orang tuanya tidak boleh egois, dan itu harus saya kenal satu-satu. Oh, ini mamanya begini, ini papanya begini. Dan saya sendiri juga manusia, saya berusaha untuk bagaimana caranya memberikan arahan sebatas kemampuan saya. Itu adalah ranah pribadi mereka, tetapi saya bersikap sebagai guru dari anaknya, bagaimana caranya agar anak ini senang bersekolah, kemudian di rumah juga nyaman, kemudian prestasi, semangat, motivasi belajarnya juga meningkat. Demikian, Pak, saya sudah berusaha seperti itu. Itu langkah-langkah yang sangat baik, saya kira juga. Bagaimana kita juga harus menyelami, mendalami faktor-faktor eksternal yang di luar dari anak. Iya, betul. Karena itu berpengaruh besar, Pak, itu. Jadi mungkin dari keluarganya, ya. Jadi memang anak kadang-kala terkendala karena mungkin di rumahnya sudah kacau. Nanti mungkin tadi sudah dimarahi, pengen ini ternyata tidak boleh dan sebagainya. Dan kondisi keluarga juga menjadi pengaruh sangat besar dalam perkembangan motivasi belajar anak-anak di terutama saat pagi hari, Pak. Dalam grup WA di kelas saya selalu menekankan sebelum berangkat harus sarapan dulu, minum anget dulu, apalagi sekarang di Kota Malang cuacanya sangat dingin. Anak-anak itu jangan sampai berangkat ke sekolah dengan perut kosong. Karena apa? Nanti mempengaruhi saat pembelajaran. Anak itu jadi ada yang suka marah-marah, loh, kamu kenapa kok marah-marah terus, saya tadi sudah sarapan apa belum? Aku belum sarapan, Bu. Terus akhirnya saya keluarkan, kebetulan ada stok kue, ada teh hangat, saya berikan, ayo minum teh hangat dulu, makan roti dulu, begitu. Kalau kelas 1 seperti itu. Iya, memang. Jadi harus ada cadangan konsumsi istilahnya. Betul, memang kadang-kala kan anak-anak kadang
tidak kuat ya, tidak Iya. kuat menahan apa. Iya, namanya anak-anak Iya, ya. betul. Orang tua aja sampai keringat dingin ya. Betul. Keringat dingin terus kate semaput ngono kae, Pak. Apalagi kan dari peralihan ya, dari TK Iya. mungkin apa banyak waktu Iya. untuk makan Iya, saja, betul, sedikit-sedikit betul. makan. Nah, tapi kan Iya. sudah peralihan di SD kadang-kala sudah terbatas. Iya, betul, Pak. Jadi itu kalau terkait dari faktor dari warga mungkin dari ini dari pembelajarannya. Iya, Pak. Kira-kira apa ya kiat-kiat atau apa ya langkah-langkah yang sekiranya guru itu benar-benar bisa membangkitkan ya, motivasi selain yang dengan sampaikan tadi terkait dengan yel-yel. Pagi hari dibangkitkan semangat untuk yel-yel atau jargon sekolah. Sekiranya apa? Mungkin metode atau model yang perlu untuk diterapkan di dalam kelas. Mungkin kalau guru seringkali ceramah, nah ini yang mungkin yang membuat anak-anak ini kurang termotivasi gitu. Kalau saya ceramah itu tidak, Pak. Tapi saya ceramahnya itu mengarahkan anak-anak supaya apa itu namanya mengerjakan tugas ini, dan saya sebarkan yaitu lembar kerja. Lembar kerja itu selain sebagai fokus untuk anak-anak, juga saya tulis di papan tulis ini karena masih belajar menulis, masih belajar menulis mengenal huruf, dan itu sambil saya menyelami anak-anak satu-satu kemampuan menulisnya bagaimana. Gitu. Jadi saya itu sebagai analisis individu per individu begitu. Analisis individu itu yang saya sering tekankan di sini. Jadi metode saya yaitu pendekatan secara individu, mengenal anak, asesmennya itu sesuai apa itu kemampuan anak. Jadi saya analisa anak saya, panggil satu persatu, kemudian saya suruh mengerjakan satu persatu, kemudian itu saya analisa sendiri, oh anak ini kurang mampu untuk membaca, oh anak ini kurang mampu untuk menulis. Itu saya bikin asesmen sendiri. Terus kemudian untuk meningkatkan motivasi belajar selain yel-yel tadi, itu setiap pembelajaran saya ajak berdoa supaya ilmu ini manfaat. Kita harus berdoa dulu, kemudian menuntut ilmu adalah untuk masa depan. Itu motivasinya, menuntut ilmu adalah untuk masa depan. Kamu adalah generasi muda harapan bangsa. Dan saya beri sisipan cerita kalau muridnya Bu Ruri dulu kelas 1, Bu Ruri ASO, sekarang sudah ada yang bisa jadi polisi, jadi tentara, dan itu mereka setelah jadi mereka berkunjung ke Bu Ruri sambil memakai seragam, terus saling sama Bu Ruri. Betapa bangganya saya, Pak. Capek saya itu langsung hilang, ya Allah. Ternyata murid saya kelas 1 dulu bisa menjadi polisi, bisa menjadi tentara, anak-anak yang berguna, ada yang jadi masinis kereta api, Masya Allah. Dan mereka mengunjungi gurunya, Bu Ruri, saya terima kasih, saling gitu, ya Allah. Saya betapa senangnya hati saya, capek saya seketika hilang, Pak, ya Allah. Ya Allah, ya mungkin itu karunia dari Gusti Allah dan terijabah kepada anak-anak. Jadi memang itu perlu ya. Sampai emosi saya. Memang kadang-kala kita juga menjadi punya kebanggaan tersendiri, tersendiri terkait dengan apa yang telah kita ajarkan, dan kita berusaha keras untuk mendidik, membina anak-anak. Jadi memang perlu kita menyelami satu persatu karakter anak-anak itu terkait dengan asesmen masing-masing pribadi, agar nanti ketika kita mau memulai pembelajaran, kita bisa menggunakan model atau metode yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, betul. mengenal satu individu dengan keunikannya masing-masing, apalagi ini masih kelas 1. Iya. Ngoten mawon Bu Ruri, demikian wawancara kami pada pagi hari ini. Ya, pada siang hari ini semoga hasil wawancara kami dapat memberikan manfaat ya bagi Bapak Ibu guru, terutama yang ada di Indonesia. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua.
Matur Terima nuwun. kasih.